Oke, and welcome to What Do I Learn. Di video kali ini, kita akan membahas contoh dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita membahas mengenai sejarah gerbang logika dan gerbang logika dasar, yakni gerbang logika AND, OR, dan NOT. Maka di video kali ini saya akan memberikan contoh penerapan secara sederhana menggunakan software Proteus. Di sini langsung saya buka Proteusnya. Saya sudah membuatkan sebuah rancangan di software Proteusnya. Di sini untuk simbol logika N, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yakni simbol logika N seperti bentuk lonjong tapi hanya setengahnya, logika OR sedikit melengkung, dan di video sebelumnya, mohon maaf saya lupa untuk memberikan gambar logika NOT. Jadi di sini saya tunjukkan logika NOT itu bentuknya segitiga dan ada bulatannya. Lalu di sini untuk simulasinya, misalnya kita menggunakan saklar biasa, dan ini menggunakan contoh rangkaian utamanya, dan ada tabel kebenaran untuk logika AND OR NOT. Seperti yang kita tahu, logika AND OR itu harus ada dua atau lebih jenis input. Karena logika AND atau dan, maka kita perlu pembandingnya. Begitupun juga dengan logika OR, sedangkan logika NOT hanya perlu satu pembandingnya. Untuk softwarenya, kalian bisa cari komponennya di sini dengan klik huruf P ini. Lalu kita tinggal klik logikanya. Misalnya jika kita ingin membuatnya, kita scroll ke bawah. Nah, ini ada logika N dan seterusnya hingga ada komponen-komponen di sini. Oke, langsung saja simulasinya kita simulasikan. Oke, peta logika N sendiri bisa kalian lihat di sini. Untuk ketika input A dan B sama-sama 0, maka outputnya 0. Tapi ketika input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Begitupun dengan jika yang B yang 1, maka hasilnya tetap 0. Tapi jika kedua-duanya 1, maka hasilnya 1. Bisa lihat di sini. Ini untuk simbol logikanya. Lalu untuk penerapannya, misalnya untuk di rangkaian ini, untuk menyalakan LED, jika ini anggap kita A, lalu ini B, lalu jika ini A ditekan, 1, 0, maka hasilnya tetap 0. Tapi jika 0, 1, maka hasilnya tetap sama, yakni 0. Outputnya tidak menyala. Tapi jika keduanya sama-sama menyala, maka otomatis LED-nya nyala. Sebentar. Ini harusnya nyala juga. Oke, sebentar. Ini coba kita bandingkannya. Kita simulasikan. Nah, ini sudah menyala. Jadi misalnya jika sama-sama 1 di logika N, maka menyala. Lalu selanjutnya kita simulasikan di logika OR. Di logika OR ini juga dengan tabel kebenaran, jika sama-sama 0, maka hasilnya outputnya 0. Tapi jika salah satunya aja 1 atau keduanya 1, maka hasilnya 1. Misalnya ini hasil outputnya 1. Kita coba di simulasi rangkaian ini. Jika ini 1, maka hasilnya outputnya juga 1. Oke. Lalu jika input yang B misalnya 1, maka yang ini juga hasilnya 1. Lalu bagaimana jika keduanya? Jika keduanya tetap menyala, karena ada dua jalur input yang lewat. Lalu di sini ada logika NOT. Jika inputnya 0, maka outputnya 1, sama seperti sebelumnya di rangkaian sebelumnya yang menjelaskan mengenai jika ada matahari maka lampunya off, dan jika tidak ada matahari maka lampunya on. Karena ini tidak ada matahari maka lampunya on, dan misalnya jika ada matahari maka lampunya off. Output 1 hasilnya outputnya 0. Ini pun sama. Nah, otomatis mati. Dan
di penjelasan Cauchy Shannon tentang tesisnya yang memanfaatkan relay, karena penggunaan relay masih berbasis mekanis seperti saklar seperti ini, maka dikembangkanlah suatu metode menggunakan komponen yang lebih aman. Jadi umumnya untuk saat ini yang teknologi yang kita gunakan itu sudah tidak menggunakan kontak relay karena memakan banyak space dan lain sebagainya, sehingga digunakanlah komponen bernama transistor ini. Komponen transistor seperti kontak relay, namun lebih halus dan sistem mekanisnya tidak terlalu besar dan bahkan bisa sangat kecil dibanding relay. Nah, ini kenapa tadi. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.